Awan Cahayanti sebagai Mentor dan Kepala Puskesmas Stabilan. Yang terhormat Bapak Ahmad Soleh SST sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Stabilan. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang mawar Puskesmas Stabilan dalam acara seminar hasil laboratorium laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta tahun 2025. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, paparan seminar hasil laporan. Yang ketiga, arahan dari mentor dan tanya jawab. Yang keempat, penandatanganan berita acara seminar. Yang kelima, penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah bersama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, yaitu paparan seminar hasil laporan kepada Saudari Alfi Yunitasari AMV Farm. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Happy Awan Cahayanti selaku mentor dan Kepala Puskesmas di Puskesmas Stabilan, dan terhormat kepada Bapak Ahmad Soleh SST sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Stabilan, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu hadirin. Izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan judul Kartu Mini Bootcare Obat atau Kabut di Puskesmas Stabilan. Laporan hasil disusun oleh saya, Alfi Yunitasari, Ahli Media Farmasi, Jabatan Pelaksana Terampil Asisten Apoteker, Unit Kerja di Puskesmas Stabilan, mentor dengan Dr. Happy Awan Cahayanti. Untuk jadwal orientasi dimulai dari pembukaan 16 Mei 2025 untuk angkatan 1, dilanjutkan dengan MOOC LMS Solowasis di tanggal 17 sampai 28 Mei. Yang ketiga, evaluasi akademik 2 sampai 3 Juni, remedial 4 sampai 5 Juni, orientasi di tempat kerja 4 sampai 18 Juni. Yang keenam, seminar 19 sampai 20 Juni. Yang ketujuh, evaluasi 19 sampai 20 Juni. Dan yang terakhir, penutupan akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk bab 1, latar belakang, orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru diangkat, dengan tujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi ASN kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai fungsi ASN sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintah. Untuk maksud dan tujuan, dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu pelaksanaan orientasi dimulai dari tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025, bertempat di Puskesmas Stabilan. Untuk bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta,
visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk bab 3, nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah OPD Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Di Surakarta, di bawah unit kerja Dinas Kesehatan terdiri dari 2 rumah sakit, 17 puskesmas, 26 puskesmas pembantu, 1 instalasi farmasi, dan 1 laboratorium kesehatan. Untuk visi, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk tujuan umum, meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan khususnya, yang pertama, indeks keluarga sehat IKS tercapai. Yang kedua, penurunan angka kematian ibu atau AKI. Yang ketiga, penurunan angka kematian bayi atau AKB. Satuan unit kerja Puskesmas Stabilan. Puskesmas Stabilan memiliki 4 wilayah kelurahan binaan. Yang pertama, Kelurahan Stabilan, kedua Kelurahan Keprabon, ketiga Kelurahan Ketelan, dan yang terakhir Kelurahan Timuran. Untuk visi Puskesmas Stabilan menjadi pusat pelayanan kesehatan modern yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, tangguh, dan berbudaya. Untuk misi, memantapkan manajemen tata kelola puskesmas yang profesional, efisien, efektif, dan kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan pelayanan puskesmas yang gesit, terpadu, dan bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan komprehensif berkelanjutan. Untuk tugas pokok dan fungsi PPK di Satuan Unit Kerja, untuk jumlah asisten apoteker di Puskesmas Stabilan pada tahun 2024 adalah 5 orang dengan tugas pokok. Yang pertama, mengumpulkan bahan atau data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka menyiapkan rencana kerja kefarmasian. Yang kedua, mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan. Yang ketiga, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Yang keempat, menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep individual. Yang kelima, menyimpan perbekalan farmasi. Keenam, menjadi saksi dalam pemusnahan perbekalan farmasi dan atau dokumennya.
Yang ketujuh, menyusun laporan kegiatan perbekalan farmasi. Terakhir, melakukan kegiatan pemberian informasi obat. Untuk bab 5, rencana dan hasil kerja PPPK unit kerja Puskesmas Stabilan. Dengan saya jabatan terampil asisten apoteker. Untuk identifikasi isu, itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanggal kadaluarsa yang ditentukan untuk sediaan obat setelah dicampur, dibuka, dan disiapkan. Faktor keberhasilannya untuk bionews date atau BUD terletak pada pengetahuan masyarakat. Untuk isu yang diangkat, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bionews date atau BUD obat. Gagasan yang diangkat, kartu mini Bootcare obat di Puskesmas Stabilan. Untuk langkah awal identifikasi isu, untuk yang pertama berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor, dengan Bu Dr. Happy mengenai permasalahan yang ada, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BUD atau masa kadaluarsa obat setelah dicampur, dibuka atau disiapkan. Untuk hasilnya, mentor mengetahui masalah yang dihadapi BUD atau bionews date obat. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Untuk tahapan yang pertama, meminta persetujuan mentor mengenai waktu pelaksanaan dan sasaran. Yang kedua, meminta persetujuan mentor tentang pembuatan media sosialisasi. Untuk hasilnya, yang pertama disetujui untuk mulai kegiatan dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 10 Juni dengan sasaran pasien Puskesmas Stabilan. Untuk yang kedua, disetujui mentor untuk pembuatan media edukasi berupa kartu mini, BUD atau Beyond Use Date obat. Yang ketiga, membuat aktualisasi, melakukan pendataan obat yang mempunyai BUD seperti obat sirup kering antibiotik, obat puyeng, obat tetes mata dan salep mata, obat salep kulit, dan obat tetes telinga. Untuk hasilnya mendapat data obat. Terus yang kedua, tahapan kegiatannya pembuatan kartu mini. Untuk hasilnya mendapat sasaran masyarakat yang mendapatkan obat memiliki BUD. Dan kedua, terbuatnya kartu mini Bootcare. Ini untuk data obat yang ada di Puskesmas Stabilan. Untuk salep kulit itu nanti ada Cyclovir Cream, Betamethasone Cream, Bufacom Cream, Gentamicin, Hidrocortisone 2,5%, salep minyak ikan, Miconazole, salep 24, dan Isagon. Untuk tetes dan salep mata, tetes mata ada Ailin dan Gentamicin. Untuk salep mata ada Chloramphenicol. Selanjutnya untuk obat sirup ada anasetin, antasida, ambroxol sirup, cetirizine sirup, purbion sirup atau vitamin sirup, domperidone sirup, obat batu hitam, OBH, paracetamol sirup, dan Sanadril. Untuk sirup antibiotik ada amoxicillin 125 mg per 5 mg. Obat puyeng, dan terakhir tetes telinga kita ada dua, yaitu dengan fenolgliserol dan erlamisetin tetes telinga. Ini untuk contoh kartu mini, ada salep kulit, sirup antibiotik, sirup, tetes, dan salep mata, obat puyeng, tetes telinga. Untuk salep kulit itu nanti masa kadaluarsanya 1 bulan setelah dibuka. Terus untuk sirup antibiotik masa kadaluarsanya 7 hari setelah direkonstruksi atau setelah ditambahkan air putih dengan 51 ml. Terus yang untuk sirup masa kadaluarsanya 1 bulan setelah dibuka. Tetes dan salep mata 28 hari setelah dibuka. Untuk obat puyeng 7 hari atau 1 minggu setelah diracik. Dan yang terakhir tetes telinga 28 hari setelah dibuka, dengan penyimpanan semua di suhu ruang atau di bawah 30 derajat Celcius. Untuk melaksanakan aktualisasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mendapatkan obat BUD,
dan memberikan kartu mini bootcare. Untuk outputnya atau hasil, masyarakat mendapat pengetahuan mengenai BUD atau bioused obat. Yang kelima, untuk melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu tahapan kegiatannya melakukan evaluasi mengenai BUD terhadap masyarakat. Hasilnya mengetahui tingkat keberhasilan pemahaman masyarakat mengenai BUD atau Beyond Used Obat. Ini untuk contoh evaluasi pemberian kartu mini. Jadi setiap pasien yang mendapatkan resep obat-obat memiliki BUD, nanti kita tanyakan setelah kita jelaskan dan setelah kita kasihkan kartu mini untuk menanyakan paham atau tidak pahamnya. Untuk sejauh ini itu kurang lebih alhamdulillah sudah pada paham seperti itu. Untuk rencana kerja menengah untuk yang tahun pertama itu memastikan pasien di puskesmas induk memahami BUD obat yang sudah disiapkan. Untuk hasilnya, setiap pasien di puskesmas induk sudah mendapatkan pemahaman BUD obat yang sudah disiapkan. Untuk yang tahun kedua, itu pasien di puskesmas pembantu atau pustu memahami BUD obat. Untuk hasilnya, setiap pasien di puskesmas pembantu sudah mendapat pemahaman BUD. Untuk yang tahun ketiga, itu memastikan pasien di puskesmas keliling atau pusling memahami BUD obat. Untuk hasilnya, setiap pasien di puskesmas keliling atau pusling sudah mendapatkan pemahaman BUD. Untuk yang keempat, memastikan pasien di pos usaha kesehatan kerja atau pos UKK memahami BUD obat. Hasilnya, setiap pasien di pos UKK sudah mendapat pemahaman BUD. Untuk yang tahun kelima, memastikan pasien di posyandu binaan puskesmas Tabelan memahami BUD obat. Hasilnya, setiap pasien di posyandu binaan puskesmas Tabelan sudah mendapat pemahaman BUD. Untuk kegiatan ini sudah sesuai dan sejalan dengan visi puskesmas Tabelan, yaitu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang modern, berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, tangguh, dan berbudaya, serta sesuai dengan misi puskesmas Tabelan, yaitu memantapkan manajemen tata kelola puskesmas yang profesional, efisien, efektif, dan kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan pelayanan puskesmas yang gesit, terpadu, bermutu, dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan komprehensif berkelanjutan. Untuk bab 5 penutupan, kesimpulan pelaksanaan kegiatan ini mengenai bioused BUD dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman. Dengan kegiatan ini dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi resiko penggunaan obat yang tidak lagi aman dan efektif. Untuk saran-saran, diharapkan kegiatan tersebut dapat terrealisasikan sehingga tercapai tujuan, yaitu setiap pasien memahami bioused obat. Ini untuk contoh lampiran sewaktu memberikan kartu mini di puskesmas Tabelan. Ini untuk dokumentasi selama mentoring. Dan terakhir sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan dari Saudari Alfi Yunitasari. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu hadirin yang mau bertanya. Terima kasih Mbak Alfi. Ada beberapa yang mungkin perlu ditambahkan oleh Mbak Alfi. Tadi kan saya ada foto bagaimana Mbak Alfi menjelaskan kepada pasien ya. Coba bisa tolong yang pertama bagaimana penyampaiannya. Mungkin bisa disampaikan di sini biar teman-teman tahu juga.
disampaikan di oh iya sambil ya coba saya pengen tahu dulu bagaimana penyampaian Mbak Afi pada pasien ya. Jadi seolah-olah misalnya saya pasiennya bagaimana Mbak Afi menyampaikan misalnya obat antibiotik sirup ya. Terus yang ketiga apa daya ungkitnya setelah dilakukan inovasi ini, daya ungkit seperti apa yang diharapkan, dan tadi sepertinya sudah sebagian paham ya. Tapi intinya apa? Daya ungkit yang ingin Mbak capai dengan inovasi ini untuk puskesmas Stabilan. Terima kasih untuk Dr. Happy. Saya mau izin untuk menyampaikan. Yang pertama untuk bagaimana penyampaian ke pasien. Benar kemarin sudah dibuat videonya, dok, tapi belum dimasukkan ke PPT-nya. Untuk ada untuk yang kalau langkah pertama kita biasanya memanggil pasien dengan nama, alamat dan nama alamat. Memanggil pasien dengan alamat namanya. Untuk penyampaiannya nanti misalnya saya memanggil misalnya dengan Bu Novita atas nama Ibu Novita Mayastuti. Ini dari puskesmas dari kita mendapatkan 3 obat. Yang pertama untuk OBH sirup nanti diminum sehari 3 kali, 1 gelas ukur. Dan nanti kalau sudah dibuka masa kadaluarsanya 1 bulan setelah dibuka ya Bu ya. Untuk penyimpanannya di suhu ruang. Kalau untuk antibiotik sirup nanti sama untuk penyebutan namanya. Nanti untuk misalnya untuk aturan pakainya sehari 3 kali, 1 sendok diusahakan diminum tiap 8 jam sekali. Dengan waktu minum itu nanti jam 6 pagi, 2 siang, terakhir jam 10 malam. Untuk masa kadaluarsanya 7 hari setelah direkonstruksi atau setelah kita sudah campurkan dengan air putih. Jadi nanti biasanya kita sampaikan untuk sirupnya sudah kita campur dengan air putih sesuai ketentuannya. Karena kan kalau antibiotik biasanya sirup kering. Ya itu nanti ada beberapa kemarin pasien yang Mbak kok ini kok sudah dicampur kok udah dibuka. Dengan itu terus kita sudah dari awal pasti kita sudah menyampaikan kalau sirupnya sudah kita rekonstruksi atau kita campur dengan air putih. Terus berarti kertasnya tadi kartu ini tempel di sirupnya apa di dusnya? Kalau yang ada dusnya kita tambahkan di dusnya, kalau nggak ada dusnya kita di ininya dong, di plastiknya itu kita stempel staples. Seperti itu plastiknya. Nanti bukan di sirupnya langsung ya, karena bertempelan tertubuhkan dengan dengan etika yang lain. Terlebih kalau untuk yang nggak ada dusnya nanti nama obatnya kan tidak terlihat loh. Jadi kan untuk pengecekan. Jadi ditempel di plastiknya. Di staples seperti itu. Atau ada saran lain? Kalau yang dus mungkin kalau yang dus standarnya di dusnya ya, jangan di primernya di kemasan yang langsung dibawa pasien. dus sirupnya. Soalnya kalau naruhnya di plastik mesti nggak akan kebaca atau juga dijatuh atau gimana kan satu plastik putih yang besar itu kan isinya banyak obat. Jadi mungkin itu ditempelnya di per obatnya di dus. Jadi dusnya disempatkan ya dus puyernya itu dus antibiotik dus sirup kan sirup kan banyak kok dusnya. Berarti ya nanti emang agak makan tempat ya di lokasi di penyimpanan, tapi kan lebih aman itu. Terus yang kedua tadi kan saat disampaikan di suhu ruang, pasien paham tidak dalam artian suhu ruang itu apa? Karena kan mereka bukan orang medis ya. Dijelaskan nanti ya mereka ya. Ada pertanyaan nggak selama ini dari tadi 9 orang yang sudah diberikan kartu putih? Ada yang beberapa tanya kalau biasanya kalau saya nggak lupa sudah saya jelaskan. Misalnya kalau untuk penyimpanannya di suhu ruang itu di bawah 30 derajat, nanti yang penting tidak terpapar dengan sinar matahari dan di ruang yang tidak lembab. Pasiennya nggak punya sih, saya nggak punya termometer suhu Bu, saya nggak tahu mas saya. Terus gimana jelasinnya? Di suhu ruang itu kan di suhu biasa, bukan di suhu panas. Ya. Apakah itu ya? Soalnya ada beberapa yang beranggapan sama kayak makanan, simpannya di kulkas. Padahal itu
menjelaskan ya, karena mereka orang awam. kemudian tadi yang terakhir apa dari ungkitnya Mbak setelah dari evaluasi setelah pelaksanaan Untuk sebelum-sebelumnya kan karena setiap kita itu menjelaskan tentang obat, ada yang pasien itu masih bertanya seperti, Mbak, ini kalau misalnya disimpan di kulkas bisa atau enggak? Ya seperti itu. Saya karena isunya mengangkat isu BUD pertama itu. Yang kedua ada yang sudah saya jelaskan, semisal saya infokan untuk Mbak ini Bu, Pak, Bu, untuk sirup nanti maksimal untuk 1 bulan. Itu nanti setelah 1 bulan tidak boleh digunakan. Ada yang pasien beberapa, oh Mbak, ini kemarin udah tak simpan nih, kalau kemarin obat tak simpan sampai berbulan-bulan seperti itu. Dan diharapkan pasien sekarang sudah memahami untuk obat-obat yang diberikan sesuai dengan resepnya itu bahwa ada batasan kadaluarsanya, dan itu berbeda dari tanggal kadaluarsa yang dicantumkan di setiap obatnya. Ya, jadi berarti ya ungkitnya Mbak meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masa waktu penggunaan obat, karena ED sebelum obat dibuka dengan ED sesudah obat dibuka itu berbeda, ya toh. Ya, jadi kan bisa meningkatkan pelayanan, bisa meningkatkan kualitas, ya, bisa meningkatkan kualitas mutu pelayanan puskesmas Tabelan. Ya, itu ya Bu Eli ya. ya Nah, ada tambahan dari Mbak Novita atau Pak Soleh, teman-teman yang lain? Oh, monggo silakan banyak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit masukan aja ya. Karena di situ di paparan tadi disebutkan ini sebenarnya masyarakat atau pasien. Ya. Karena yang pertama edukasi pasien dengan edukasi masyarakat beda. Linknya itu, ya. Kalau lihat fotonya ini kan pasien, tapi tadi paparkan kan banyakkan masyarakat. Ya. Nanti disesuaikan. Kalau memang pasien berarti di dalam gedung atau di luar gedung pas pelayanan, tapi kalau masyarakat bisa di pertemuan PKK, RT dan sebagainya. Nah itu. Terus yang kedua, tadi disebutkan menyatukan merek semuanya kayaknya. Iya. Nah, nanti takutnya tadi saya ngomong Mbak Novita yang pertama sama amoxicillin itu disebutkan tadi sirup amoxicillin, kalau besok mari kita diganti anak amoxicillin dikasih enggak Mbak Novita, saya kayak gitu. Ya, nanti nggak usah disebutkan, langsung aja data obatnya dari salep, tetes atau salep mata atau sirup antibiotik, obat biol, tetes telinga. Nah, ini nanti dengan baru, walaupun nanti datangnya apapun itu pasti terpakai stikernya. Terus yang selanjutnya masukkan aja untuk stiker ini kan setiap data obat ini salep nanti jangan printing segede kayak gitu kan nggak cukup. Ya, nanti kita punya ada aplikasi Simpus, nanti silakan ibaratnya dompleng di situ. Nanti ngomong, jadi jangan nggak usah nyetak di posisi stiker sendiri, kita cukupkan di situ. Sama ETK-nya 3x1, nanti di bawahnya berhubung salep kulit, nanti setelah dibuka dipakai maksimal 5 hari sama itu lebih enak, dan edukasinya juga enak. Ya itu nanti silakan disesuaikan. Dan untuk evaluasi kalau di situ kan evaluasinya harus bilangnya paham, karena di depan jenengan. Benar itu. Coba jenengan nanti kalau sudah diedukasi sama Bu, nanti ini dibuka 3 hari maksimal. Minta nomor teleponnya, besok 3 hari Bu, obatnya sudah dibuang apa belum? Nanti setelah diedukasi ini, nanti kemana bingung pasien itu. Sama amoxicillin itu biasanya sirup antibiotik itu harusnya 3 hari, dia minum 2 hari sudah sembuh. Itu biasanya nggak diminum lagi. Nah ini cara pembuangannya gimana kayak gitu, buat cuma Bu nanti 3 hari nggak terpakai, nggak usah diminum lagi ya. Nah, itu dibuangnya gimana cara gitu ya, itu yang perlu tambahan edukasinya di situ. Ya nggak cuma ini kan nggak ED obatnya, tapi ED pemakaiannya, karena tempatnya sudah kebuka kayak gitu. Nanti dibuka yang bagus sama mama
salad berarti dihabiskan dulu, dibuang di luar atau gimana, nanti sekalian diedukasi. Mungkin itu aja masukannya. Ini main bagus, nanti kalau bisa diaplikasikan dengan kepunyaan kita, simpus yang tadi etiket, dan nanti jangan nggak menurut gawe ini ditempel, nanti bingung nempelnya. Sirup kalau di plastik nanti kebuang, plastiknya hilang. Kalau di sirup nanti habis tempatnya untuk etiket buat nempel ini ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afi. Kalau saya melihat ini tadi menarik sekali ya, dan saya terpesona ya ambil temanya itu, karena yang saya lihat dari kita masyarakat ataupun petugas kesehatan sendiri itu nggak menyadari, oh ternyata itu ada waktunya, ada kadaluarsanya. Selama ini kan salah berantek wes disimpan wae ya. Itu bagus sekali temanya, saya sangat mengapresiasi sekali Mbak Fi. Terus untuk yang saya mau sampaikan tadi, edukasinya personel yang mendapat obat itu, sebaiknya Mbak Afi juga bisa edukasi ke kita petugas kesehatan dan semuanya, nanti di waktu peningkatan mutu juga bisa ke masyarakat. Itu hal yang sangat penting sekali dan seringkali dari kita itu abai gitu ya. Terus tadi yang disampaikan dari etiket tadi ada disebut krim gitu ya, dari etiketnya tadi belum ada contoh krimnya ya. Ada luasannya sampai kapan akan tetap seperti salad kayak gitu ya. Terus kalau kita menulis etiket di situs itu bisa menulis semuanya ya. Kayak saya itu obat TB itu bisa nulis diminum 1 jam sebelum sarapan bla bla bla, atau ditambah apa lagi, bisa banyak nulis apa aja. Mungkin bisa dicantumkan di etiket juga bisa pasti. Itu aja. Di simpusnya bisa ditulis dari apa tuh, bisa nambahin kok. Gitu. Terima kasih, itu saja masukannya. Luar biasa untuk Mbak Afi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas saran dan masukan untuk Saudari Alfi. Demikian paparan seminar hasil laporan dari Saudari Alfi Yuditasari. Untuk selanjutnya yaitu paparan seminar hasil laporan kepada Saudari Akrita.